Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Rizky Amin. Yang ini 1 1 24 lima. Di sini saya akan melanjutkan progres atau materi dari PHP untuk mata kuliah pemrograman web. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, kita mulai. Nah, pertama, terlebih dahulu kita nyalakan server dari Laravelnya. Start all. Oke, kalau sudah penuh, sebelum kita ngoding, kita lihat dulu materinya. Ini. Nah, sekarang materi kita itu dari date and time sampai PHP file create atau write. Oke, sebelum kita ngoding, kita langsung saja dulu buka file codingan kita. Kemarin itu saya simpannya di sini. Ini aja. Oke, nih, kita hapus dulu deh dalam sini semuanya. Oke, sini kosong semua. Kita buat file baru dex.php. Nah, sini kan kosong. Kita jalankan di localhost. Itu localhost slash latihan php. Oke, nah kita sudah bisa mengakses server lokalnya, localhostnya. Kita mulai. Nah, di sini ada PHP date and time functions. Nah, untuk function sendiri tanggal dan waktu itu yang pertama ada date, format a local date and time or a time. Oke, langsung saja kita coba ya. Terus ada MK time, ada str to time, time, date, default time zone set, date default time z get. Terus kalau MK time itu returns the unique timestamp for a date. Kalau str to time berarti dia mengkonversi uh, datetime ke string. Scroll time itu mengembalikan nilai dari waktu sekarang sebagai Unix timestamp. Oke, kita langsung coba saja lah. Jadi kalau untuk function date sini kita coba date format luar spesifik. Jadi kita pakai, oh ini dia formatnya itu ada D J M Y I F. Oh, oh iya. D itu untuk hari dalam bulan. Oh, D dia itu menampilkan sama seperti J, cuman kalau D dia, nah kalau misal angkanya 1 sampai 9, dia itu ada nolnya. Kalau J dia tanpa nol. Dan terus kalau M itu merepresentasikan bulan. Dan Y itu merepresentasikan tahun. Dan L itu lower class, L represent day of the week. F itu represent the month. Oke, langsung aja kita coba ya. Coba aku tutup PHP. Kita echo. Today is date. Pertama itu formatnya D, oh ya dulu, YMD, ini apa ya, spasi BR. Kita copy di sini dia pakainya 4 2 3 4. Oh iya. Yang kedua itu formatnya Y titik M. Yang ketiga itu dia pakai formatnya miringnya. Terus yang terakhir itu cuma pakai L doang. Yang terakhir Echo, formatnya itu ada L, F, J, J, Y. Oke, kita langsung lihat saja ya ke server lokal.
Oke, kita lihat untuk yang pertama dia itu formatnya pakai garis miring seperti ini. Terus yang kedua dia pakai, aduh, kedua dia pakai titik, kayak gitu sebagai titik. Terus yang ketiga itu ada strip. So, today is Thursday. Berarti dia ini sesuai dengan tadi L itu untuk apa? L itu oh hari, tapi dalam bentuk tulisannya string. Terus kalau oh ini kita gabungkan kayak kita gabungkan L itu kan tadi hari, F itu bulan. Berarti kita gabungkan hari, bulan, tapi ini L itu dalam bentuk huruf, F dalam bentuk huruf bulannya. Berarti Thursday Januari, 8 M tadi itu untuk bulan, dan Y itu untuk tahun. J harus, oh ya J. Oh ya, ya J. Oke. Yang penting kalau dia Y, M, D. Oke. Langsung masuk saja ke fungsi yang kedua. Automatic copyright year. Apa nih? The date function to automatically update the copyright year on your website. Oh, oke. Coba kita pakai copyright. Hmm. 10 tahun ini untuk tahunnya. Certification. Kita lihat nanti copyright 2010 sampai 2026. Oke, terus display the time. Ini untuk menentukan waktu untuk hal besar itu 24 jam format. Oke. Kalau yang H besar itu dia formatnya dari 1 sampai 20, dari 0 sampai 00 sampai 23 atau sama dengan 24 jam. Kalau yang H itu H kecil dia itu 12 jam dari 01 sampai 12. Terus yang I itu menit atau waktu cleaning zeros. Cleaning zeros. Oh, oke oke. Kita saja lowercase mpm. Oke. Echo is yes. Oke. Ini dia ada keterangannya. Untuk date, default time zone set. Not the function will return the current local date or time of your server. Oh, kalau kita pakai date dia mengikut waktu pada server kita. Tapi kalau kita pakai date default set time zone itu dia ini menggunakan waktu berdasarkan lokasi. Nanti kita coba ya. Kok? Coba kita set dulu. Date underscore default time zone set Amerika. Kok? Current date and time is Y, D,
I A. Benar, pakai A. Nah, bulan 6 tanggal 1, bulan 1 tanggal 8. Nah, jam 5.51, 9. Oke, boleh. Ini untuk get. Kalau get itu dia gimana? Dia menerbitkan apa? UTC. MKTM. Nah, sekarang PMK. Sometimes temperament in the dead function specific time if omit the current dead. DM curve. Ini lebih detail ya. Dia lebih detail. Oke. Coba ya. Oke, dicoba. Sini. Kita buat sini dollar D sama dengan angka time. Pertama itu ada jam ya. Itu 0, 0, 1, ini tahun. Oktober 3. Oke, kok ada satu. Hmm, oke, time. Time itu untuk merepresentasikan waktu. Coba. Nah, sekarang waktunya. 7. Oke, lanjut. Sekarang tuh STR to time. Aduh, sorry, mati. Coba mati. Di time tadi. Oke, time. So, kan sekarang STR to time. Oke. Ini tadi function convert an English textual date time string itu. Oke, berarti ini mengubah. Berarti data. Waduh, kita ambil satu contoh saja lah. Oke, dollar D, set to time, November 2025. Oke, oke, untuk data itu sudah selesai. Untuk
Kita ada include ya. Lalu file handling. Lanjut include. Kan ada sini tuh include. Include itu, nah, include ini bisa, misal seperti contohnya kayak kita punya satu function, kita mempunyai satu sebuah file database. Nah, database itu menyimpan koneksi ke database. Itu variabel yang variabel connect lah. Yang biasa digunakan untuk connect ke database. Nah, jika kita ingin menggunakan ke PHP lain itu, cara gampangnya bisa kita pakai include aja, include nama filenya. Kayak begini. Nah, tuh. Nah, kayak misalnya, ini kita tulis di sini. Kayak include, misal contoh kayak db.php. Nah, kayak gini. Terus kalau require dia kayak begini sintaksnya. Require db.php. Nah, itu untuk include dan db. Jadi sih bedanya. Oke, lanjut ke file handling. Nah, di sini untuk file handling, sama ada read file, dia hanya bisa membaca file, membaca, dia bisa membaca saja, membaca file. Terus yang kedua itu ada fopen, dia membuka file. Terus yang ketiga ada read, read, read dari file atau membaca file. Get to read single line, dia membaca baris, baris dari per baris, per baris dari file tersebut. Feed fget c, get ini membaca setiap karakter dari file. F itu cek jika apakah filenya ini sudah mencapai di ujung file atau ujung tulisannya. Kalau F-write itu kita menulis di file itu atau mengedit. If close itu menutup file. Terus unlink itu delete file. Jadi kita coba, kita mempunyai satu file. Kita salin aja. Misal kita buat satu file sini. New dokumen misalnya new aja new. New ini kita isi, kita kita save. Oke. Nah, sekarang kita coba ini. Echo read file. Nama file itu new to txt. Oke, kita lihat. Nah, gini. Jadi dia coba. Dia sudah bisa membaca filenya. Terus, seperti ada. Kalau lanjut aja ke open atau read. Nah, pertama itu ada F open. Open. Coba kita pakai. Nah, di F open sendiri ada beberapa mode. Mode yang pertama ada R atau read only, hanya bisa membaca saja. Kalau R plus itu hanya bisa membaca atau menulis. Nah, sedangkan W itu word only, berarti dia hanya bisa menulis file tanpa membacanya. Dan tapi kok W ini agak rawan dipakai karena jika kita pakai mode W itu bisa menghapus file yang ada isinya sekarang pada kita. W plus itu menghapus konten dan membuat file baru jika filenya tidak ada. Nah, ada file pointernya, dan pointer ininya itu ada di sini di awal file. Ini pointer, ini namanya pointer. Nah, di awal scroll append itu bisa menulis saja, tetapi dia bisa mengedit file yang ada. Nah, file sedangkan pointernya sendiri itu berada di ujung file. Nah, tapi jika file itu tidak ada, maka dia membuatkan satu file baru. Nah, kalau append plus, dia membaca sekaligus mengedit. Nah, kalau X itu hanya bisa mengedit, return file, return false, dan seterusnya. Kita coba F open ya. Dollar my file sama dengan F open. F open. Ini udah txt. Nah, ini pakai modenya mode R tadi ya. Or die.
Oh, jangan lupa setiap kita membuka file itu jangan lupa ditutup. Kita pasti harus pastikan harus ditutup terus. Nggak bisa mah. Tadi Everett sudah ya. Waktu itu open, yang sekarang Everett. Pakai Everett. Nanti Everett. Nah, the first parameter of Everett contain the name of the file to read. Ini uh, struktur atau parameter yang digunakan itu pertama itu the file, yang kedua itu byte-nya. Bisa kita pakai yang kedua itu ini yang 50 byte aja. Sini yang bakal muncul 50 byte pertama yang sampai cas gitu. Kalau sini untuk tutup file fgets bolehlah fgets file. Dia membaca baris pertama saja. Nah, fgets itu FOF itu take end of the line, mengecek dia ini bagus digunakan di looping. EOF itu. Kita coba saja dulu ya. While. Kita buatkan while sini. While tidak f of my file, maka kok fgets nah, ini. Ini itu jika pointer tadi itu belum sampai di ujung di atau di akhir file, maka dia akan looping terus nih. Jika pointer belum sampai di akhir dari file ini, maka dia akan terus membaca di satu baris sampai akhir gitu. Gimana? Nah, dibaca terus. Ini jika nah, itu kita gini deh, jika hmm, gets your my file, maka bakal bisa begini. Coba aja, coba. Oh, iya. Salah dia lagi. Lupa lagi. Sekarang tuh fgets. Kita fgets. Fgets aja nih. Ini dia terbaca struktur. Nah, coba kita kasih BR. Itu kan kayak normal ya. Kalau misalnya kita kasih BR, baru kelihatan jadi kalau dibaca berkarakter. Nah gitu. Terus selanjutnya, oh ini sudah untuk open atau read. Ini kita file create atau write. Oke, coba ya. Open kan tadi sudah. Oh ini, PHP file permission. And PHP write is write. Kita mau mengedit file. Oke, aduh, sorry, itu kesalahan tadi. Sini misal nih,
Kita di develop. Oke. Kita buat file kosong lagi baru deh. Namanya masih tahu, namanya masih tahu. New. Oke. New tadi itu kan isinya kosong. Nah, text jangan F right. Kita mau tulis di dollar my file, koma isinya apa? Teks. Terus tuh teks yang kedua lagi di ini jendu. Terus F right lagi. My file terus aduh txt right. Dia karena kita sudah tutup jadi aman. Kan kita lihat. Port of a file 5 7. Oh iya, lupa backslashnya. Coba. Oh iya, modenya lupa diganti. Nah, sini mah tidak kelihatan. Tapi kalau kita refresh itu berapa kali ya? Waduh, harusnya banyak sih ini sih. Soalnya kita refresh tuh berkali-kali. Oh, enggak deh. Aman. Tuh, dimasukkan. Kan kita edit. Oke, itu sudah. Jangan lupa ditutup. Nah, ini overwriting. Sekarang kita coba yang append. Itu ya tadi. Append. Nah, coba kita pakai. Coba. Coba dia mau di append. Ini tanpa menghapus file ya. Donald Duck. Goofy. Figoof. Coba kita lihat. Kita buka file baru. Itu. Goofy good. Goofy good. Goofy good. Itu sudah. Oke, jadi itu dia. Jadi itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.